Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan ID dan kelas untuk menghias halaman HTML kita. Sekaligus kita belajar bagaimana menggunakan tag style di dalam sebuah halaman HTML. Di sini adalah tampilan awal dari halaman HTML yang sebelumnya kita buat. Kita akan coba merapikannya menggunakan ID dan kelas serta beberapa CSS. Jadi kita di sini pertama buat dulu semua elemennya di sini di HTML-nya berada di tengah halaman ya. Jadi pertama-tama kita membuatkan kelas untuk kedua div ini di header dan di isinya atau kontennya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sudah memiliki elemen tag atau elemen header di sini, dan di sini adalah elemen kontennya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan kelas di sini. Jadi kita membuat sebuah tag style yang sudah pelajari di video sebelumnya. Misalnya di sini nama stylenya adalah div center ya. Nah, div center itu kita kasih dia CSS-nya. Nah, ini bisa kita margin null auto, ini bisa kita gunakan untuk membuat div-nya itu berada di tengah-tengah layar. Kita tinggal kasih kelas di sini ya. Kelasnya apa ya? Kelasnya kita copy yang ini. Dan di sini juga kita copy yang kontennya. Ini kan bagian header, ini bagian konten sampai ke bawah sini ya. Kita sudah menambahkan kelas div center di sini dan di sini, dan di stylenya kita definisikan bahwa div center itu memiliki CSS margin null auto. Kita coba reload. Nah, jadi divnya sudah berhasil berada di tengah-tengah layar, dan kita sudah berhasil menggunakan kelas untuk memberi style kepada dua elemen ini. Jadi kita tidak perlu lagi membuat satu style khusus untuk ini, satu style khusus untuk ini. Kita langsung saja menggunakan kelas sehingga bisa digunakan oleh banyak elemen. Nah, ini kita bisa juga pindahkan nih stylenya yang berada di sini agar lebih rapi. Kita buat dulu kelas, kelasnya adalah content header. Namanya adalah part header. Ya, kita langsung saja cut di sini. Namanya kok kayak aneh ya, kita ganti saja jadi header ya. Kita cut di sini stylenya. Nah, ini style kita hapus nih. Dan kita tambahkan kelasnya di sini. Bagaimana cara menambahkan beberapa kelas dalam sebuah elemen? Kita pisahkan saja dengan spasi. Jadi ada header. Nah, header itu adalah mereferensi header di sini menggunakan CSS yang ini. Kita coba simpan dan coba kita reload. Harusnya masih sama ya. Nah, berhasil ya, kita menggunakan header di sini sebagai kelasnya. Nah, untuk memastikan bahwa kelasnya sudah berhasil dengan baik, teman-teman juga bisa menggunakan teknik inspect elemen di sini. Klik kanan dan inspect. Jadi tiap browser biasanya beda-beda ya. Nah, di sini kita bisa inspect atau coba nih melihat elemen HTML yang di-load di browser kita. Di sini adalah header, di sini adalah kontennya. Jadi header ini menggunakan kelas header dan div center. Kita bisa lihat di sini ditunjukkan nih di sebelah kanan. Oh, header itu ini saja nih CSS-nya. Tentu ini adalah ditampilkan dari sini. Yang di sini tadi nih ya, width 70%, background color alias blue. Ya, width 70%, background color alias blue. Nah, begini cara mendebug atau teman-teman bisa meneliti atau melihat HTML kita, HTML yang di-load di browser kita. Nah, selanjutnya kita pindahkan juga style dari konten ini
ke CSS ya. Kita tambahkan di sini misalnya konten. Nah, konten itu apa ya? Kita ambil di sini. Kita cut, pindahkan ke sini. Nah, misalnya konten. Nah, kita simpan dan reload. Harusnya masih sama. Ya, masih sama. Nah, sehingga ketika sudah ada kelas di sini atau ID didefinisikan di CSS, ketika suatu saat kita ingin menggunakan div dengan style yang sama, kita gunakan saja stylenya. Misalnya ya, misalnya ada sebuah div lagi nih, div baru. Misalnya tes div baru. Nah, kita menggunakan kelas yang sama ya, div center dan header. Di sini akan menggunakan dua style ini, sehingga ketika kita reload, nah ini div yang baru menggunakan kelas yang sama. Kita tidak perlu lagi repot-repot menambahkan style manual di sini ya. Kita panggil saja style yang sudah didefinisikan sebelumnya dengan menggunakan kelas dan ID. Oke, kita coba perapi. Misalnya di bagian konten itu kontennya jangan terlalu mepet. Kita caranya menggunakan padding ya. Ada tag baru. Saya coba enter di sini, bisa di enter begini kalau teman-teman ingin memudahkan untuk melihat padding. Misalnya padding di sini berapa nih? Padding ini jarak dari garis luar elemen ya. Misalnya paddingnya kita berikan 20 pixel. Kita coba reload. Nah, jadi elemennya berada 20 pixel di luar di garis pinggir ya. Ini juga kita akhirnya kita tambahkan padding ya. Kita enter di sini bisa. Nah, sini kita juga tambahkan kontennya, kita tambahkan margin top. Margin top ini jarak dari elemen tersebut terhadap elemen yang di atasnya agar ada spasi 20 pixel. Seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan jenis font. Misalnya untuk header, jenis fontnya adalah, saya coba perapi dulu. Nah, seperti ini. Jenis fontnya adalah font family namanya ya. Kita coba yang Arial saja biar lebih normal. Kita copy untuk bagian header dan konten. Saya coba reload. Nah, lebih rapi kelihatan. Oke, jadi nah misalnya juga teman-teman ingin menggunakan CSS tersebut di image bisa juga, kelas tersebut di image bisa juga ya. Misalnya di sini kan image yang pertama kan di sini adalah untuk sampul beritanya ya, ini ya. Kita coba buat dua image deh. Ini kita copy ya. Kita copy ini di sini, di bawah sini. Nah, kita kasih dia kelas. Kelas adalah gambar atau image, gambar konten. Nah, kita copy ini kelasnya biar bisa digunakan oleh kedua elemen image. Nah, selanjutnya kita buat di sini. Nah, kita coba posisikan dia di tengah ya. Masih ingat kalau posisi di tengah kan margin 0, auto. Kemudian width itu lebarnya adalah 50%. Nah, kita bisa menggunakan pixel seperti ini. Kita bisa juga menggunakan persen. Persen ini dia akan mengikuti layar ya. Jadi layar itu kan 100 sorry.
elemen itu yang defini 100% dianggapnya. Kemudian ketika di dalamnya ada elemen yang diberikan style 50% lebarnya, maka dia akan setengah dari elemen defini. Kita coba begini ya, kita simpan dan coba reload. Oke, nah kayaknya stylenya belum, posisi di tengahnya belum berhasil. Oke, kita coba hapus marginal autonya. Oke, jadi kita di sini hanya menggunakan width-nya dulu ya, lebarnya. Kita reload, nah seperti ini. Jadi kelihatan lebih rapi. Bisa juga nih ketika setiap subjudul itu jaraknya di antara subjudul tersebut dan elemen di atasnya itu ada jarak sedikit biar lebih jelas membacanya. Subjudul itu yang mana di sini? Yang H3 ini kita kasih dia style kelas dia ya. Kelas subjudul. Oke. Kita copy ini karena kita pakai di dua elemen yang sama. Kemudian di sini kita kasih dia subjudul. Nah, subjudul itu kalau jarak dari antara elemen tersebut terhadap elemen di atasnya adalah margin top. Kita kasih dia 30 pixel. Kita coba simpan dan coba reload. Nah, inti berita dan pengantar berita sudah berada di 30 px di atasnya. Coba kita kasih dia 50 px biar lebih kontras. Kembali dan reload. Nah, lebih jauh lagi jaraknya. Sudah kelihatan sedikit lebih rapi ya. Baik, demikian teman-teman belajar kita bagaimana menggunakan kelas untuk mereferensikan style dan sekaligus menggunakan tag style di halaman HTML. Jadi pemberian style kita sudah lebih rapi, tidak perlu di elemennya langsung. Kita tinggal mereferensikannya menggunakan sebuah kelas. Baik, demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.